Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Arif Syarifuddin SAG, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cibeber. Saya akan berbagi praktik baik dalam rangka mengikuti Lomba Hari Guru Nasional 2023 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek dengan judul Kolaborasi dengan Komite Para Alumni dan Dunia Usaha, Dunia Industri dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan peserta didik. Mudah-mudahan praktik baik ini dapat memberikan manfaat sekaligus inspirasi bagi rekan-rekan yang lain dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Terima kasih. Selamat menyaksikan. SMP Negeri 1 Cibeber adalah sekolah kedua tertua di Kabupaten Lebak yang terletak di antara dua desa, yakni Desa Cikotok dan Desa Cibeber, dan beralamat di Kampung Pasir Laban, Jalan Pramuka nomor 5, Kecamatan Cibeber. Berkaitan dengan kondisi lingkungan, SMP Negeri 1 Cibeber ini kondisinya berbukit. Di satu sisi, SMP Negeri 1 Cibeber ini memiliki segudang prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dapat dibuktikan dengan piala-piala yang berjejer. Ini adalah bukti bahwa SMP Negeri 1 Cibeber putra-putrinya adalah putra-putri yang berprestasi, yang memiliki bakat dan kemampuan yang disalurkan melalui kegiatan ekskul, intra maupun co-kurikuler. SMP Negeri 1 Cibeber ini dengan segudang prestasinya ini membanggakan semua pihak, sehingga banyak para peserta didik yang bersekolah di SMP Negeri 1 Cibeber ini setelah atau pasca pandemi terus meningkat, bertambah menjadi 518. Namun di sisi lain, segudang prestasi yang banyak itu tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana. Maka inilah menjadikan tantangan bagi saya bagaimana untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Berdasarkan dari rapot pendidikan bagian E1, partisipasi warga sekolah, di mana di situ dilibatkan partisipasi dari warga sekolah dalam perencanaan, pengembangan kegiatan-kegiatan sekolah. Maka dengan mengacu kepada hal itu, saya berupaya mengadakan kolaborasi dengan komite sekolah, para alumni, dunia usaha dan dunia industri untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di SMP Negeri 1 Cibeber, terutama dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. Setelah dianalisis dari beberapa tantangan-tantangan tersebut, ada skala prioritas yang harus disegerakan. Yang pertama adalah pengadaan toilet peserta didik. Kenapa? Berdasarkan rasio jumlah siswa dengan toilet, laki-laki itu 1:40, sedangkan yang perempuan 1:25. Maka setelah dikalkulasikan, itu masih kekurangan sebanyak 4 toilet lagi, karena toilet yang tersedia hanyalah 12 yang layak pakai, sementara kebutuhannya adalah 16 toilet. Inilah permasalahan yang pertama, harus segera diselesaikan. Kemudian yang keduanya, lapangan futsal. Ini sungguh sangat mengkhawatirkan lapangan futsal ini. Kalau kita lihat dari segi kelayakan sudah tidak layak, sehingga banyak anak-anak yang celaka ketika sedang melaksanakan kegiatan futsal ataupun kegiatan olahraga yang lainnya dengan menggunakan lapangan tersebut. Maka ini harus segera dibenahi. Karena di satu sisi ternyata prestasi-prestasi untuk yang futsal ini terutama sungguh luar biasa. SMP Negeri 1 Cibeber ini bisa menjadi juara di tingkat kecamatan, wilayah Lebak Selatan, bahkan di tingkat kabupaten. Maka harus segera dibenahi. Inilah tantangan yang utama untuk bagaimana supaya bisa menyelesaikan tantangan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada. Selanjutnya, tantangan itu kami upayakan atau saya upayakan dengan yang pertama aksinya adalah mengadakan kolaborasi dengan Dewan Guru dan staf TU melalui musyawarah. Hasil dari musyawarah itu dibuatlah proposal pengajuan kepada komite untuk bersama-sama menjalin komunikasi dengan para alumni dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, adanya inovasi dari para guru untuk membuat stiker-stiker yang bisa dijual ke para alumni atau ke masyarakat, di mana uangnya itu bisa disisihkan untuk kegiatan hal tersebut, yakni pengadaan toilet baru dan juga pengadaan lapangan futsal, pembenahan lapangan futsal. Kemudian yang ketiganya adalah dengan menggalakkan gerakan infak. Itu hasil dari musyawarah saya dengan para dewan guru dan staf TU.
Kemudian yang kedua, berlanjut kepada aksi yang kedua, musyawarah dengan komite dan para tokoh masyarakat dan kesepuhan. Alhamdulillah, dari hasil pertemuan tersebut didapat satu, para tokoh masyarakat, para tokoh pendidikan ini melalui komite sangat antusias untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berupaya menjalin kontak dengan para alumni dan para kesepuhan serta orang-orang yang peduli terhadap sekolah. Kemudian yang keduanya, di samping melaksanakan musyawarah itu, maka para tokoh, para alumni ini bergerak bersama-sama untuk mencari para donatur yang tidak mengikat untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Itu yang kedua, aksi yang kedua. Aksi yang ketiganya adalah dengan menjalin silaturahmi dengan membuat proposal yang tadi disetujui oleh para komite dan para tokoh masyarakat untuk bersilaturahmi dengan dunia usaha dan dunia industri. Alhamdulillah, dari hasil silaturahmi tersebut ternyata kepedulian dari para pengusaha dan dunia industri ini sungguh luar biasa. Agar yang penting ada kemauan dari kita untuk mau bersilaturahmi. Sehingga yang pertama bisa terkumpul 4 ton semen itu ketika kita bisa mengadakan silaturahmi dengan PT Semindo Gemilang. Kemudian yang keduanya juga kita mengadakan silaturahmi dengan para pengusaha, diantaranya dengan BHJSL, sehingga bisa mengecat dari lapangan futsal ini sebanyak 6 fail dari cat tembok no drop. Kemudian juga dari para pengusaha yang lain memberikan donasinya berupa semen, pasir, kayu, bahkan peralatan olahraga. Juga para alumni begitu luar biasa, antusias untuk bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah yang dicintainya, yakni SMP Negeri 1 Cibeber. Nah, aksi-aksi yang dilakukan itu memberikan dampak yang luar biasa, sehingga result atau hasilnya itu maka terciptalah atau terbentuklah 2 ruang toilet yang baru untuk siswa di kelas 8A dan 8B di tingkatan yang tengah. Yang keduanya, kepedulian dari dunia usaha dan dunia industri, maka lapangan futsal menjadi representatif sehingga bisa dipakai untuk kegiatan futsal, untuk kegiatan olahraga, bahkan kemarin PHBN 2023 itu bisa menggunakan lapangan futsal untuk kegiatan olahraga itu. Dan inilah merupakan hasil atau resultnya. Kunci yang utama keberhasilan ini adanya kolaborasi antara komite sekolah dengan para alumni dan dunia usaha, dunia industri, dan serta masyarakat yang ada, ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk mencapai tujuan bersama. Itulah kuncinya. Dengan melalui kolaborasi, maka insya Allah kita akan bisa menyelesaikan apapun permasalahan yang kita hadapi. Selanjutnya, rencana tindak lanjut setelah result itu hasil yang didapatkan, maka saya akan berupaya terus mengadakan kolaborasi dan silaturahim dengan komite, dengan para alumni, dunia usaha dan dunia industri untuk melanjutkan, yaitu penambahan lagi 2 toilet siswa, karena sesuai dengan rasio itu harus terpenuhi 16 toilet. Berarti baru terpenuhi ditambah 2 toilet lagi sehingga tinggal 2 lagi. Itu yang pertama. Yang keduanya, rencana tindak lanjutnya adalah pembenahan lapangan parkir sekolah. Kemudian yang ketiganya adalah pembenahan turap atau dinding sekolah, dan yang terakhirnya adalah pemagaran lingkungan sekolah. Itulah rencana tindak lanjut ke depan. Maka hasil dari yang saya dapatkan ini, kunci yang utamanya dengan berkolaborasi, maka insya Allah akan tercapai tujuan yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan siswa dan siswi SMP Negeri 1 Cibeber mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan komite yang telah menyediakan fasilitas toilet baru dan lapangan futsal baru, sehingga kami dapat belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. SMP Negeri 1 Cibeber, sekolah juara. Demikianlah praktik baik yang dapat saya sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi rekan-rekan yang lain dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.